Bab 83. Kamu adalah Kasim Mati. Jika kamu ingin aku melepaskanmu, petugas polisi ini tidak bisa mengabulkannya. Meskipun perilakumu baru saja melanggar hukum nasional, tetapi mengingat keadaan khusus, petugas polisi ini dapat membantumu menanggungnya. Kamu harus jujur padaku, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya tentang pertanyaan yang aku tanyakan padamu, dan kemudian aku akan melindungimu dan tidak memasukkanmu ke kantor polisi. Yuna secara penuh percaya diri dan berkata, "Atau aku akan memakanmu." Kenzi melihat penampilannya yang arogan saat ini di matanya, kecuali menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia tidak punya mood sama sekali. Dia takut gadis ini sudah lupa bahwa barusan dia seperti domba kecil yang bertemu serigala, bersembunyi di belakangnya dan gemetar ketakutan. Tapi sekarang bagus, saat serigala kalah, domba kecil itu segera menunjukkan wajah harimau pada dirinya. Ketika dia bertemu dengan polisi wanita berkaki panjang yang luar biasa ini, dia benar-benar kehilangan kesabaran. "Oke, apa yang ingin kamu ketahui, aku akan menjelaskannya sendiri, dan aku akan bersikap kooperatif." Kenzi tidak repot-repot mengganggunya, jadi dia duduk bersila dan menyalakan rokok. Melihat bahwa dia memiliki sikap yang baik, Yuna Sierra buru-buru duduk di sampingnya. Dalam sekejap mata, dia menjadi seperti gadis kecil yang suka bergosip, dan bertanya dengan penuh semangat. "Tolong jelaskan dulu, apakah kamu melakukan pembunuhan itu di hutan?" Kenzi Harimurti berpikir sejenak dan menjawab, "Ya. Tetapi pertama-tama, Anda harus memastikan bahwa dua orang yang meninggal itu bukanlah orang baik. Mereka berdua adalah pembunuh. Sama seperti Don Juan Inu, saya menyerang untuk membela diri." Kenzi berkata, intinya adalah untuk menonjolkan pembelaan diri yang terpaksa, jadi dia tidak ingin direcoki oleh polisi. Tapi perhatian Yuna Sierra sama sekali tidak seperti itu, dia menatap Kenzi dengan takjub, seperti melihat makhluk Mars yang langka. Orang ini, apa yang dia lakukan? Dia telah membunuh 3 pembunuh bayaran di peringkat global, orang ini sangat kuat. Melihat dia menatap dirinya sendiri, Kenzi menjabat tangannya di depannya, batuk untuk mengingatkan. "Apa yang kamu pikirkan?" "Benar." Yuna Sierra kembali sadar, dan dengan cepat menamparkan dengan wajah memerah. "Kasim Mati, Anda pikir saya ini siapa? Apakah saya tipe orang yang tidak memperhatikan apa-apa? Selama Anda menjelaskan masalahnya dengan jujur, saya pasti akan mengurusnya untuk Anda, Nona Besar tidak akan pernah mengkhianati Anda." Kenzi memandangnya dan berkata dengan curiga, "Kenapa kamu begitu bersemangat? Pernahkah Anda mendengar sebuah kalimat, semakin afirmatif jawabannya, semakin negatif di dalam hati Anda? Ingat posisimu, aku jadi berpikir, kamu mau memakai tanganku dan membuat pahala." Yuna Sierra menjadi sedikit marah setelah mendengar ini. Dia meraih kerah dada Kenzi. "Apakah kamu berani meragukan kepribadian wanita ini?" Kenzi memiringkan lehernya dan menjauh darinya. "Yah, saya tidak tahu apakah saya berbicara tentang kepribadian. Mengapa Anda pikir Anda memiliki kepribadian seperti itu, dapatkah saya masih mempercayainya?" Yuna Sierra tersipu dan berkata dengan marah. "Kasim Mati, bahkan jika wanita muda ini berjuang untuk hidupnya hari ini, dia pasti akan membunuhmu." Yuna Sierra meraih Kenzi dan hampir naik di atasnya, memukul dan mencubit, dia harus memberinya pelajaran yang sulit. Aneh untuk mengatakan bahwa Kenzi jelas-jelas adalah seorang ahli pertempuran, dan bahkan karakter kejam seperti Don Juan dilumpuhkan di bawah tangannya, tetapi Yuna sama sekali tidak takut padanya, dan dia bertekad untuk memakannya. Wanita memang selalu seperti ini, apalagi wanita cantik, tidak peduli seberapa kuat pria, mereka akan memiliki rasa superioritas yang mengatakan bahwa aku lebih baik darimu. Tentu saja, Kenzi tidak akan benar-benar berkelahi dengan Yuna Sierra. Dia membiarkan polisi wanita berkaki panjang itu menamparnya beberapa kali tanpa rasa sakit, dan kemudian dia seolah takut padanya. Yuna Sierra mendengus arogan dan merasa nyaman, jadi dia melepaskan Kenzi dan berhenti mempermalukannya. Kemudian dia menyeret Kenzi lagi, duduk bersebelahan, dan terus mengajukan pertanyaan kedua. "Sekarang kamu mendengar dengan jelas, pertanyaan yang paling penting, kamu harus menjawab dengan jujur." Yuna Sierra menatapnya dengan mata cerah dan bertanya, "Aku hampir dibius oleh Juan Morgan malam itu. Apakah kamu orang yang menerobos masuk dan menyelamatkanku?" Yang paling ingin Yuna Sierra ketahui adalah pria bertopeng yang muncul di rumahnya hari itu. Profil pria itu sangat mirip dengan Kenzi, dan dia pernah curiga bahwa itu adalah Kenzi. Bahkan, dia sangat berterima kasih kepada pria bertopeng yang menyelamatkannya. Jika bukan karena bantuannya, kesuciannya yang selama lebih dari 20 tahun dijaga akan dihancurkan oleh bajingan Juan Morgan, dan dia akan dibuat malu dengan video. Itu setara dengan menghancurkan hidupnya. Selama beberapa malam, Yuna Sierra akan berguling-guling sambil berpikir bahwa pria aneh bertopeng itu pastilah pahlawan yang rendah hati dan misterius. Selama beberapa malam, Yuna Sierra akan berguling-guling sambil berpikir bahwa pria aneh bertopeng itu pastilah pahlawan yang rendah hati dan misterius. Dia tidak mencari ketenaran atau pamrih dari dirinya sendiri.
Diam-diam, dia adalah tipe pahlawan yang dia dambakan. Jika dia melihatnya lagi, bahkan jika dia membalasnya dengan tubuhnya, dia akan bersedia. Melihat dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Kenzi ingin menutupi sedikit, tetapi pada akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Itu hanya kebetulan hari itu. Aku kebetulan melihatmu dibawa ke lantai atas oleh Juan Morgan dan beberapa orang di jalan. Kamu tampak seperti dibius, jadi aku menyelinap ke rumahmu dan menyelamatkanmu. Yuna Sierra terkejut setelah mendengar ini, dan menatapnya dengan mata berkedip, tidak tahu bagaimana berbicara untuk waktu yang lama. Melihat dia menatapnya dengan aneh, Kenzi terbatuk canggung dan berkata, "Yah, aku tahu kamu sangat tersentuh, tapi aku mohon, jangan menatapku dengan mata seperti ini, kamu merasa sangat tidak nyaman." Tanpa diduga, mata Yuna Sierra berangsur-angsur menjadi kecewa saat dia menatapnya, seolah ada sesuatu yang membuatnya sangat kecewa. "Aku tidak percaya itu benar-benar kamu. Awalnya aku berpikir bahwa pria bertopeng yang menyelamatkanku pastilah seorang pahlawan dengan semangat yang besar dan semangat yang gigih. Aku tidak menyangka dia adalah seorang Kasim mati sepertimu." Yuna Sierra menghela nafas dalam hati, membayangkan pria dalam gambar itu harusnya menjadi pangeran tampan yang sempurna, dengan citra sempurna yang tak tertandingi, tetapi kesenjangan dalam kenyataannya sangat besar, ternyata adalah pria impoten seperti Kenzi. Dan yang lebih menyebalkan adalah orang ini juga menantu dari rumah ke rumah, jenis budak istri berstatus rendah. Kenzi tidak menyangka dia akan mengatakan kalimat seperti itu tiba-tiba, dan sedikit tidak senang, dan bertanya, "Apa maksudmu? Aku menyelamatkanmu, tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku, mengapa kamu masih membuat ekspresi menghina seperti itu? Juga, saya meminta Anda untuk menjaga moral, jangan memfitnah saya pria normal, bukan Kasim yang mati." Yuna Sierra mendengus sedih. "Masih tidak mengakui, kamu Kasim. Kamu Kasim. Aku tahu latar belakang keluargamu, kamu dan istrimu sudah menikah selama 3 tahun, dan kamu belum menyentuh istrimu, apa itu bukan karena kamu Kasim yang mati?" Kenzi tercengang setelah mendengar ini, dia tidak tahu harus menggunakan kata apa untuk membantah. Juga, Yuna Sierra tiba-tiba teringat sesuatu, meraihnya dengan wajah cemberut dan bertanya, "Kamu menerobos untuk menyelamatkanku hari itu, aku ingat kamu menyentuh seluruh tubuhku, apakah kamu melihatku sepenuhnya? Hal-hal mesum yang menjijikkan bagiku. Apa-apaan ini? Kenapa aku harus melakukan hal mesum itu padamu? Aku hanya mencoba membangunkanmu, oke?" Kenzi menatapnya dengan perasaan tidak dapat dijelaskan, merasa bahwa dia kehilangan kata-kata, dan bahkan lebih bersalah. Bab 84. Tampaknya terjebak oleh polisi wanita. Setelah menghabiskan banyak waktu berbicara, Kenzi akhirnya memahami sebuah kebenaran, yaitu jika bernalar dengan wanita, dia tidak akan pernah bisa menjelaskan kebenarannya. Daripada membuang-buang mulut dengan seorang wanita, lebih baik diam sesegera mungkin dan menghemat air liur. Kenzi tidak repot-repot berdebat dengan Yuna Sierra lagi, jadi dia mengisap rokok yang menyesakkan. Yuna Sierra agak bangga, tersenyum seperti bunga. "Lupakan saja, saya mengatakan kali ini untuk terakhir kali. Demi menyelamatkan saya 2 kali, saya tidak akan peduli dengan orang-orang seperti Anda." Kenzi tidak menahan napas, dan berkata dengan mulut bengkok, "Apa? Saya menyelamatkan Anda 3 kali total. Saat Anda digigit ular 7 langkah, saya juga menyelamatkan Anda." Yuna Sierra terkikik, dia menepuk pundaknya dan berkata, Oke, 3 kali, jadi jangan merasa tidak senang. Kamu sudah melihat Nona besar sepenuhnya, dan aku tidak marah, bisakah kamu marah?" Setelah mengatakan ini, Kenzi terdiam lagi. "Apa maksudmu aku melihat semua? Berbicara tanpa rasa malu, bagaimana bisa ada polisi wanita sepertimu?" Yuna Sierra tersenyum, lalu mencondongkan tubuh dan berkata dengan misterius, "Anak baik, beritahu kakak Polwan, apakah kamu Kasim fisik, atau Kasim psikologis yang hanya menyukai pria dan tidak menyukai wanita? Mengapa istrimu yang begitu cantik, tapi kamu belum menyentuhnya dalam 3 tahun? Jika Anda sakit, Anda harus mencari pengobatan sesegera mungkin. Saya kenal seorang dokter pria terkenal. Jika ingin melihatnya, saya berjanji akan mempertemukan dan aku tidak akan berbicara omong kosong di mana-mana." Mendengar dia berbicara lebih dan lebih keterlaluan, Kenzi hampir tertawa dalam hati. Jika Anda ingin berbicara tentang usia, diperkirakan Yuna Sierra lebih muda darinya, tetapi Polwan berkaki panjang ini sangat percaya diri, dia terus menyebut dirinya kakak Polwan. Orang ini tidak malu, dan tidak merasa canggung sama sekali. Untungnya, di jalan di luar hutan saat ini, suara sirene polisi datang satu demi satu, seharusnya mobil polisi dan ambulans yang dipanggil Yuna Sierra datang dan bergegas bersama. Kenzi tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dia melemparkan puntung rokoknya dan bangkit, menendang Don Juan, yang jatuh dalam genangan darah, dan berkata, "Aku akan menyerahkan orang ini padamu, aku tidak mau pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi olehmu. Lindungi aku akan pergi dulu." "Hei, tunggu." Yuna Sierra bergegas dan menghentikannya dan berkata,
Tentu saja aku bisa membantu, tapi aku punya satu syarat, Anda harus memenuhi permintaan saya. Kenzi bertanya-tanya. Nona polisi, apakah Anda melakukan kesalahan? Saya menyelamatkan Anda 3 kali, tetapi Anda tidak pernah membayar saya sekalipun, tetapi membuat saya hancur setiap saat, dan sekarang aku hanya memintamu untuk membantuku sedikit. Apakah kamu terlalu tidak tahu malu untuk mengajukan persyaratan? Yuna Sierra melingkarkan lengannya di dadanya, dan berkata tanpa memandangnya. Jika kamu ingin aku membantu, jangan bicara omong kosong, lebih baik lebih lugas dan mengatakan secara langsung, apakah Anda setuju? Kenzi menatapnya dengan kosong, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas dalam hatinya. Yuna Sierra, saya memanggilmu nenek cerewet. Oke, aku setuju, apa yang ingin kamu katakan? Yuna Sierra menjadi puas diri, dan Yan Yan berkata. Syaratku sangat sederhana. Selama aku mencarimu di masa depan, kamu harus keluar untuk menemuiku tanpa penundaan. Kenzi memikirkannya dan berkata, apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Hehe, ada banyak hal, saya pikir saya dapat menggunakan Anda. Omong-omong, Yuna Sierra tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Kungfu Kasim yang sudah mati itu sangat bagus, tidak bisa disia-siakan. Jika kamu pergi untuk menangkap penjahat kejam di masa depan, kamu bisa membawanya bersamamu yang berarti Anda memiliki pembantu yang handal dan ekstra perkasa. Apa yang lebih baik adalah bahwa pria ini adalah seorang Kasim, dan dia tidak memiliki ancaman terhadap wanita. Dia dapat membawa pria ini bersamanya dengan aman dan menyelesaikan masalah lain yang lebih sulit dengan sempurna. Yuna Sierra tersenyum lebih cerah, menepuk bahunya dan berkata. Singkatnya, jangan khawatir, Saudari Polwan akan memperlakukan Anda sebagai sahabat di masa depan, kita berdua akan berkomunikasi lebih banyak di masa depan, dan membangun perahu persahabatan bersama. Saat Kenzi mendengar ini, dia hampir mati, karena dia tidak tahu bahwa dijerat oleh seorang polisi wanita aneh seperti Yuna Sierra, 10.000% tidak akan ada guna berdebat. Sayangnya, dia tidak memiliki ruang untuk penolakan dan hanya bisa dipaksa untuk menyerah. Perahu persahabatan lambat laun akan segera tenggelam menurutnya. Kembali ke rumah, sudah lewat waktu makan malam. Ayah mertuanya yang peduli padanya dan diam-diam meninggalkan beberapa sisa makanan untuknya, yang dipanaskan dalam panci. Kenzi sedang duduk di dapur, makan sambil mendengarkan ayah mertuanya berkata. Ketika baru saja makan malam, ibu mertuamu melakukan sesuatu lagi. Dia mengatur acara lain dan memaksa Aurora untuk pergi kencan buta lagi. Setelah makan malam, pergilah dengan cepat, tetap di sisi Aurora. Kenzi menghentikan piring dan menatap ayah mertuanya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ayah, mengapa kamu tidak seperti ibu? Dengan cara yang sama, kamu sama sekali tidak ingin Aurora dan saya bercerai. Renal Bliss berkata dengan tidak setuju. Bagaimana mungkin orang tua ingin menceraikan putrinya? Lagi pula, ada apa dengan menantumu? Apakah tidak kompeten? Sedikit lebih miskin, emangnya kenapa jika sedikit lebih miskin? Dia berkata lagi dengan bermartabat. Menjadi seseorang harus berhati-hati. Kamu telah menjadi menantu dari pintu ke pintu di rumahku selama 3 tahun, mencuci pakaian dan memasak setiap hari, dan mengurus semua pekerjaan rumah. Berapa banyak kredit ini? Tanpamu menantu dari pintu ke pintu, ibu mertuamu akan memakanku sampai mati. Sial, semua pekerjaan rumah pasti akan diserahkan kepadaku, bagaimana aku bisa begitu santai seperti sekarang? Jadi, aku sangat tidak setuju dengan perceraian kalian berdua. Melihat ekspresi bermartabat ayah mertuanya, wajah Kenzi Harimurti menjadi hitam. Setelah waktu yang lama, alasan mengapa ayah mertua tidak ingin dia menceraikan Aurora adalah murni karena keberadaannya, yang memberinya kebebasan dan kedamaian. Dia benar-benar ingin memberitahu ayah mertuanya. Ayah, bisakah kamu menjadi orang tua yang baik? Di mata orang tua, bagaimana kamu bisa hanya peduli dengan pekerjaan rumah yang kecil ini? Kenzi benar-benar kehilangan kesabaran, dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus senang bahwa dia memiliki ayah mertua yang tidak berharga dan tidak berguna. Sebelum mengambil beberapa gigitan makanan, Kenzi didorong keluar dari pintu oleh ayah mertuanya, mendesaknya untuk menghancurkan kencan buta Aurora. Ketika dia datang ke rumah teh yang didekorasi dengan elegan, di bilik dekat jendela, Aurora Bliss dan ibunya duduk di satu sisi, dan seorang wanita tua seperti Mak Comblang duduk di sisi lain dengan seorang pria berjas seperti ada kencan buta di sana. Diketahui dari ayah mertuanya bahwa Mulan Rantai mencari pasangan untuk Aurora Bliss kali ini adalah pejabat generasi kedua bernama Bayu Garta. Bayu Garta itu mengenakan setelan mewah dan rambutnya disisir dengan cermat. Dia tampak seperti orang sukses dengan kepala dan wajah, tetapi wajahnya putih dan biru. Kenzi sekilas tahu bahwa pria ini adalah pecandu narkoba, dan dia pasti banyak makan ekstasi. Nona Bliss, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Saya tidak menyangka Wakanda ini memiliki presiden wanita yang cantik seperti Anda. Pada saat ini, Bayu Garta memandang Aurora Bliss yang seksi dan menawan di depannya. Di matanya, ada panas dan keserakahan.
Wanita ini sangat cantik, dengan wajahnya yang menawan, payudara yang montok, dan mata hitamnya yang menakjubkan. Dia terlalu cantik. Jika dia bisa membuat kakinya yang panjang melingkari pinggangnya, pikirkanlah, ini sangat keren. Menghadapi sapaan Bayu Garta, Aurora Bliss hanya bisa tersenyum tidak nyaman dan menunjukkan keramahan. Sebenarnya, dia sangat malu sekarang, tetapi Bayu Garta adalah pejabat generasi kedua yang tidak bisa disinggung. Bahkan meski dia tidak ingin kencan buta dengannya, dia tidak bisa mengabaikannya, karena jika dia menyinggung pejabat generasi kedua seperti Bayu Garta, mereka mampu melakukan apapun yang mereka inginkan. Bisa dibayangkan bahwa dia dan perusahaannya tidak akan mendapatkan hasil yang baik ketika mereka tersinggung. Tuan Bayu, apakah Anda puas melihat putri saya secara langsung? Mulan Rantai dapat melihat bahwa Bayu Garta sangat tergoda dan tersenyum sangat antusias, seperti pelacur di rumah bordil. Puas, saya cukup puas. Bayu Garta berkata sambil tersenyum, saya hanya tidak tahu apakah Nona Bliss puas dengan saya. Menghadapi pertanyaan semacam ini, Aurora Bliss bahkan lebih malu. Bagaimana harus menjawab pertanyaan ini? Jika mengatakan saya tidak puas, apakah saya tidak akan menyinggung perasaannya? Saat dia dalam kesulitan, Kenzi sudah datang, tersenyum untuk mengacaukan situasi. Istri, ayah memintaku untuk datang menemanimu. Aurora Bliss segera berdiri sambil tersenyum, memegang lengannya erat-erat, membiarkannya duduk di sebelahnya. Dia turun dan berkata, "Suamiku, ibu memintaku keluar untuk menemui seorang tamu, dan aku keluar." Aku tidak menyangka itu ternyata kencan buta. Mendengar ini, Bayu Garta tampak disambar petir, dan wajahnya menjadi hitam. Mulan Rantai menggertakkan giginya karena marah ketika dia melihat Kenzi muncul.